Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita memasuki minggu Advent yang keempat. Itu berarti pengharapan penantian kita akan berakhir dan kita akan menyambut dengan penuh sukacita akan kelahiran Sang Mesias yang hadir di dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa perhatikan di LCD karena ada beberapa litani yang akan kita baca secara bersaut-sautan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kesukaan yang ceria. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Gloria Patri.
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berita pendamaian boleh menjadi berkat bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita saling memberkati, menyampaikan salam damai kepada saudara-saudari yang hadir di pagi hari ini, sehingga berkat Tuhan boleh turun atas setiap kita. Amin. Silakan duduk. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan pujikan arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Always down.
identitas kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami akan selalu mengalami kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami. Kalau pagi hari ini kami boleh merayakan iman bersama-sama dengan saudara-saudari kami percaya bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi anugerah yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sepanjang sepekan Tuhan memberkati kami. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tubuh kami sehat, kami boleh bekerja, berkarya, melayani Tuhan. Itu karena kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, keluarga kami dan keluarga besar di tempat ini. Di tengah-tengah rasa syukur kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami menyadari ada beberapa saudara kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Mereka yang sedang berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongannya karena kelemahan fisik yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka yang berseru-seru kepada Tuhan karena sedang bergumul dengan keluarga dan rumah tangga yang dibangun, dalam pekerjaan yang ditekuninya. Kami percaya pagi hari ini, ketika kami sehati datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan turun atas hamba-hambamu ini. Kami terus menyerahkan untuk pemulihan Ibu Sindu dan Ibu Broto ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap percaya campur tangan dan kasih Tuhan menyertai atas hambamu. Demikian juga Bapak Esti, Tuhan juga menolong di dalam kesembuhan dan pemulihan akan hambamu ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami mengucap syukur untuk keamanan dan ketenteraman. Kami terbatas, tetapi Allah yang tidak terbatas, yang akan mereka-rekakan baik melalui pemerintah maupun melalui tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendatangkan kedamaian dan keamanan bagi negeri kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang memperhatikan keseluruhan bagi masyarakat negeri ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, baik erupsi gunung maupun banjir terjadi di beberapa tempat. Kami mohon berkat, kasih, kemurahan Tuhan beri dan curahkan, sehingga saudara-saudara kami mereka boleh juga merasakan kehadiran Tuhan. Kami serahkan untuk wakil dari GKMI, MDS yang hadir di erupsi Semeru, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Beri kesehatan ekstra kepada saudara-saudara kami, agar mereka pun juga boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami mengucap syukur untuk kota kecamatan Bangsri yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas bersama dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan. Berkati kota ini, segala sesuatunya biarlah untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kami yang hidup. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semakin hari setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan keluarga besar jemaat GKMI Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga aksi sosial yang akan kami lakukan nanti jam 10 dan perayaan Natal untuk anak-anak kami, baik sekolah minggu maupun pra-remaja, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita Kristus menjadi sukacita kami. Apa yang kami kerjakan dan kami lakukan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan untuk mendapatkan anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah sukacita Natal di hari ini yang akan dirayakan oleh anak-anak kami, mereka semakin mengasihi dan mencintai akan Engkau. Meskipun mereka masih anak-anak,
tetapi cinta mereka kepada Tuhan semakin besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan seluruh doa kami. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Komisi Perempuan.
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Betapa kami tidak mengucap syukur dan terus memuji-muji akan Engkau Allah yang hidup. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang tidak pernah kami pikirkan karena keterbatasan kami, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, tetapi Tuhan sediakan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Dan jika sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu, biarlah terus mata batin kami dimurnikan, disucikan, sehingga kami dapat menangkap isi hati-Mu. Kami boleh mengalami hadirat Kristus di dalam kehidupan kami dan memancar keluar, sehingga banyak orang boleh memuliakan akan nama Tuhan, dan lebih daripada itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9.
1 Korintus pasal yang ke-2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi, rahasia yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan bagi Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Terpujilah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita senang kalau mendapatkan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Apakah itu sesuatu yang kecil sederhana, apakah itu sesuatu yang besar yang luar biasa. Ketika kita ulang tahun, lalu pasangan atau suami atau istri mengambil setangkai bunga yang diambil dari halaman rumah, bunga mawar, lalu diberikan kepada istri yang dikasihi. Meskipun sesuatu yang sederhana, saya percaya istri pasti sangat senang. Kenapa? Karena bukan barang yang diberikan, tapi perhatian yang diberikan oleh pasangannya. Dan mungkin masih ada banyak hal yang membuat kita menjadi senang dengan kejutan-kejutan yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita saat kita berulang tahun. Apakah teman, apakah sahabat, apakah rekan sekerja atau sepelayanan, sebagai satu ungkapan kasih mereka kepada rekan-rekan, sahabat yang kita kasihi. Terlebih kalau kejutan-kejutan itu yang diberikan adalah Tuhan, Tuhan yang memberikan atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Ada surprise yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang kita sedang alami, yang kita sedang jalani. Kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya karena keterbatasan mungkin intelektual, karena keterbatasan ekonomi, karena keterbatasan fisik, tetapi apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, dan disimpan karena mungkin bahasa lengkapnya atau mudahnya sesuatu yang mustahil. Jadi ngapain mikirkan capek-capek, tidak akan ada hasilnya. Ngapain kita berimajinasi, bermimpi, berharap kalau tidak akan pernah terjadi atas kehidupan kita. Tetapi yang demikian itu lalu Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Dalam perjalanan hidup saya yakin ada banyak surprise yang Tuhan beri kepada setiap kita. Sejak kita kecil, mungkin orang berkata kita ini nyawa kelewat. Berarti seharusnya dipanggil Tuhan, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kita diberi kehidupan. Itu berarti satu surprise yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Kita yang sakit terkapar mungkin tidak punya finansial apa-apa,
tetapi Tuhan kirim malaikat-malaikat yang lain untuk menolong kita. Itu juga berkat khusus yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita. Kalau kita mau mundur sejenak lalu mengingat-ingat tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri, kita tidak bisa menghitung dengan tangan yang kita punya. Terlalu amat sangat banyak. Dari hal yang kecil, yang sepele, Tuhan beri kepada kita. Sampai sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang di luar jangkauan kita, Tuhan juga beri dan anugerahkan dalam kehidupan ini. Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saya menjadi hamba Tuhan, bagi saya itu satu anugerah dan surprise luar biasa. Dengan karakter yang saya punya, saya sudah menyadari, saya sudah menolak, tidak mungkin saya menjadi seorang figur hamba Tuhan. Sesuatu yang berat. Lalu di angkatan-angkatan yang saya lihat, saya juga melihat orang-orang GKMI, baik dipandang dari orang GKMI sendiri maupun di luar GKMI, itu orang-orangnya jenius. Mereka pandai-pandai. Saya melihat kembali ke diri saya bukan seperti mereka. Saya paling rata-rata lah, biasa-biasa saja. Tidak punya sesuatu yang lebih, yang bisa dibanggakan, yang bisa ditonjolkan dan menjadi kebanggaan tersendiri. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan tuntun sedemikian rupa. Mulai dari kuliah sampai selesai, sampai pelayanan, saya melihat rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu pun juga mengalami hal yang demikian di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dengan segala keterbatasan yang kita punya dan kita miliki. Dan kejutan yang paling luar biasa yang Tuhan beri kepada umat manusia, yang sama sekali tidak terpikirkan oleh manusia, yaitu Tuhan datang sendiri ke dalam dunia ini menjadi manusia. Ini merupakan satu bentuk kasih yang sangat besar dan kepedulian Tuhan yang sangat besar kepada kita manusia yang berdosa. Datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Datang ke dunia bukan untuk disanjung dan ditinggikan, dimuliakan, mendapatkan pujian, hormat, syukur. Tetapi datang ke dunia tujuannya hanya satu, menyerahkan nyawanya bagi tebusan setiap kita untuk mengganti dosa-dosa kita. Sehingga dengan kematian Kristus itu, maka kita mendapatkan kehidupan Kristus di dalam hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita mendapatkan kehidupan Kristus yang sudah kita bahas, renungkan beberapa minggu yang lalu, kita mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan janjikan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan juga kirimkan rohnya, Roh Kudus itu, nafas Allah itu, kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita yang percaya kepada Kristus, di dalam diri kita ada roh Allah, ada Roh Kudus. Sehingga mungkin orang akan berkata, jangan main-main dengan orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Allah. Kenapa? Karena yang bekerja, berkarya, melakukan segala sesuatu
Bukan diri manusiawi kita, meskipun kita sadar melakukan, tetapi itu atas pimpinan dan tuntunan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Roh Allah itu yang akan menyertai, memimpin, menuntun, melindungi setiap kita pribadi, lepas pribadi di dalam dunia yang kita tapaki. Tidak hanya roh Allah menyertai, memberkati dan melindungi, tetapi juga Allah sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah memberi hikmat-Nya kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 kita melihat bahwa hikmat yang dari Allah itu diberikan kepada orang yang telah matang. Maksudnya orang matang itu orang yang dewasa. Dewasa di dalam kehidupan kerohaniannya. Dan orang yang dewasa di dalam kehidupan kerohaniannya itu dia memiliki hikmat Tuhan. Sehingga ketika ia memiliki hikmat Tuhan, maka dituliskan di dalam ayat yang ke-7 dituliskan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita orang-orang yang percaya. Itu berarti kata telah itu menunjukkan sudah dikerjakan, sudah dilakukan Allah sejak dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah sudah merancangkan itu sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Alkitab di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa kita dikenal Allah, Allah punya rancangan kepada kita itu sejak kita ada dalam kandungan orang tua kita masing-masing. Kalau Allah telah sediakan agar kita merasakan kemuliaan Tuhan, maka seharusnya kita tidak perlu takut, khawatir atas perjalanan hidup yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Telah disediakan, satu contoh sederhana, kalau kita mau makan, maka makanan itu telah tersedia. Kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot, hidangan ada di depan kita. Kita mau pergi bepergian karena telah tersedia fasilitas yang ada, maka kendaraan apakah mulai dari sepeda gayuh, sepeda motor, mobil, kereta atau pesawat dan seterusnya, bahkan mungkin ada yang mengantarkan karena telah disediakan. Kita membutuhkan A, B, C, D, E dalam kehidupan kita dan kita merasa tidak berdaya, tidak mampu. Tetapi kalau Allah telah sediakan, maka kita tidak perlu tawar hati. Tuhan yang memberkati. Saya teringat awal-awal saya punya laptop, saya sadar bahwa laptop itu harganya mahal. Saya berpikir dengan saya menabung terlalu sulit untuk saya jangkau. Lalu saya berkata dengan diri saya sendiri, kalaupun saya punya berkat, saya tidak akan beli laptop. Karena saya tahu harganya mahal eman-eman. Saya bisa gunakan uang yang ada untuk keperluan lain. Jadi angan-angan saya adalah saya beli komputer kayak gereja punya. Harganya pasti di bawah laptop. Kemudian saya sadar ketika saya pindah di Perumnas, penggunaan komputer itu akan lebih banyak. Kalau tinggal di gereja, tinggal di sebelah ruangan,
pinjam punya gereja kapanpun bisa lakukan. Tapi ketika saya pindah, saya sedang berangan-angan, sedang merancang, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah atur itu. Saya mendapatkan laptop baru berkat dari Tuhan. Untuk digunakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bagi saya sesuatu yang mustahil, tetapi itulah cara Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi saluran berkat. Tuhan tahu bahwa yang saya butuhkan bukan komputer, tetapi laptop. Karena mobilitas pelayanan tidak hanya di tempat, tetapi bisa digunakan untuk pelayanan-pelayanan di tempat yang lain, bisa dijinjing, bisa dibawa. Dan Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan telah sediakan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, jeleknya manusiawi kita adalah apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan, bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, disimpan dalam hati, didengar oleh telinga, ketika Tuhan sediakan, membuat kita menjadi malas dan tidak produktif. Itu realita yang ada dalam dunia ini. Dulu kita mau ke gereja sulit, harus bangun pagi-pagi jalan, perjalanannya jauh. Tetapi ketika Tuhan beri fasilitas di rumah kita, kita diberkati punya sepeda motor atau kita punya mobil, kok rosor-rosor ya, masih capek, ngantuk, ada pekerjaan yang lain. Bahkan justru hari-hari Sabat bukan kita gunakan untuk semakin dekat kepada Tuhan, tetapi digunakan sebagai kesempatan refreshing, karena itu adalah hari libur kita. Menyalahgunakan berkat anugerah yang Tuhan telah sediakan atas kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan ketika semua telah disediakan, maka seharusnya adalah mobilitas kita, gerak kita, aktivitas kita harusnya lebih produktif. Dulu mesin jadul menghasilkan produk 100 pak misalnya. Ketika punya mesin baru dengan segala kecanggihan teknologi, harusnya produk yang didapat, hasil yang didapat 10 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan dengan mesin yang baru dengan kecanggihannya, hasilnya tetap ajek. Kenapa? Karena yang operator yang mengerjakan isanya manual seperti itu. Tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Tuhan menginginkan kita, apa yang telah Tuhan sediakan, anugerahkan, kita sambut dengan antusias, lalu kita menjadi orang yang lebih produktif di dalam mewartakan kasih Kristus, di dalam memberitakan kabar keselamatan kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi bagian terakhir. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita ingin sekali apa yang disediakan Allah kita mendapatkan, menikmati, mengalami. Orang itu mengalami pertolongan Allah, orang itu diberkati oleh Allah, orang itu dipimpin, dituntun oleh Allah, lalu kita iri positif. Saya pengen ngalami seperti mereka, saya pengen juga mengalami pengalaman rohani kehidupan seperti orang-orang yang lain. Tapi kita lupa, apakah dalam diri kita juga sungguh-sungguh mengasihi akan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Karena kasih-Nya yang besar sekali Allah lahir di dalam bumi. Karena kasih-Nya yang besar Allah rela mati untuk
kasih-Nya yang besar kita mendapatkan kehidupan Kristus. Jadi kalau hal-hal kebutuhan jasmani bagi Allah itu sesuatu yang kecil. Kalau Allah mau, maka semua bisa terjadi karena Allah adalah Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi akan Allah? Bapak Ibu, kasih Allah itu bukan retorik. Ya, retorik itu hanya berarti diucapkan lewat mulut kita. Kasih kepada Allah itu bukan menjadi hanya sekedar angan-angan. Kemarin juga saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih kepada Allah di Yohanes pasal 14 ayat 21 dituliskan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri Kristus kepadanya. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dengan taat di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka tidak usah bingung. Bukan berarti seperti orang judi. Orang ngasih kepada Allah 100.000, harapannya mendapatkan 10 kali lipat, berarti 1 juta, bukan itu. Itu bukan kasih, tapi itu judi. Itu bukan kasih, tetapi ingin mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Mengasihi Allah adalah melakukan firman-Nya dengan ketulusan hati yang didasari dengan kasih yang ada di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mengasihi Allah berarti kita melakukan firman-Nya dengan tulus. Dasarnya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi dasarnya kita sudah mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan sebagai rasa syukur kita akan memberikan apa yang kita punya yang terbaik bagi Allah di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kemudian Rasul Paulus menulis ayat pasal 2 ayat yang ke-9 ini. Rasul Paulus menyadari benar bahwa di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus merasakan benar Tuhan yang memperlengkapi. Kalau kita merasa saya tidak bisa, saya tidak mampu, jangan andalkan dan melihat kekuatan kita. Tapi ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan di dalam Paulus melayani Tuhan. Paulus dalam pelayanannya mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa, tetapi Tuhan tolong di dalam perjalanan yang ia lakukan. Bahkan Tuhan akan memampukan Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat, didengar, disimpan dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan di dalam kehidupannya, maka ketika rasa tawar hati, rasa khawatir mulai muncul di dalam diri kita, ingatlah Tuhan yang Maha Kasih itu telah menyediakan segala sesuatunya
bahkan yang tidak terlihat, terpikirkan, tersimpan di dalam hati kita, Allah sanggup menyediakan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi bagian kita? Mari kita lakukan. Lakukan mengasihi Tuhan dengan taat, melakukan sabda kebenaran firman-Nya dengan setia. Selebihnya mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau dirinya saja Ia berikan, nyawanya saja Ia berikan, lebih-lebih hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan hidup setiap kita, karena segala sesuatu itu adalah milik Allah, maka Allah sanggup memberikan, bahkan Allah sanggup mereka-rekakan. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat bagi kehidupan kita. Orang boleh menghambat berkat, prestasi, usaha, pekerjaan kita. Tetapi kalau Allah berkata, buka, itu menjadi bagianmu, menjadi milikmu, aku sudah menyediakan bagimu, maka itu akan tetap menjadi bagian dan milik kita. Dan orang lain tidak bisa mengambil dan mencurinya. Sebaliknya, kalau Allah berkata, itu bukan milikmu, aku tidak memberikan kepadamu, maka meskipun itu sudah di genggaman tangan kita, akan lepas dari apa yang kita punya. Meskipun kalau itu makanan sudah masuk ke dalam mulut kita, maka tidak bisa sampai ke telan, itu akan muntah, karena itu bukan menjadi berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, memasuki minggu Advent yang keempat ini, kalau Allah telah sediakan, Allah telah memberi hikmat-Nya kepada kita, mari kita semakin aktif dan semakin produktif. Kita semakin giat menghasilkan sesuatu yang luar biasa, semakin lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan telah sediakan bukan semata-mata untuk ditimbun dan disimpan serta dinikmati sendiri, tetapi apa yang Tuhan telah sediakan, Tuhan ingin kita berbagi, sehingga lewatnya nama Tuhan dipermuliakan dan Injil diberitakan. Biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita semakin diberi pemahaman yang benar, setiap kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, bukan Allah yang jauh, bukan seorang hakim yang kejam, tetapi Allah yang penuh kasih, yang penuh kemurahan, Allah yang dekat, Allah yang peduli, Allah yang mereka-rekakan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan dalam kehidupan ini. Engkau beri dan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu mohon berkat untuk setiap sidang jemaat-Mu di pagi hari ini, agar kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami semakin serius di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dan kami semakin produktif di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan membawa dan membentuk kami menjadi orang-orang yang semakin dewasa, menjadi orang-orang yang matang di dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh dapat mengenal Kristus, kecuali mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk. Mari kita akan membawa korban persembahan syukur kita kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada setiap kita. Ibrani pasal 11 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita tundukkan kepala, saya undang bangkit diri kembali. Kita menyerahkan persembahan yang Bapak Ibu sudah siapkan di pagi hari ini, yang akan kita masukkan di kantong kolekte yang sudah disediakan di depan ketika kita pulang. Terima kasih untuk berkat yang mengalir dalam ribaan kami. Kami sangat percaya berkat yang melimpah-limpah Tuhan sudah beri dan anugerahkan bagi kami. Bahkan tidak hanya dihitung oleh materi, tetapi Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami damai sejahtera, Tuhan lindungi kami, Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga kami. Itu pun juga berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan jika pada pagi hari ini kami ingin memberikan sebagian berkat yang datangnya daripada Tuhan, kami mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami, agar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan lewat GKMI Bangsri. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua sidang jemaat, agar Tuhan terus melimpahkan kasih kemurahan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga hal yang baik akan diterima dan dinikmati. Dan setiap kali menerima berkat Tuhan, kami diingatkan segala sesuatu berasal daripada Tuhan, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yang menyediakan
pagi ini kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik di minggu yang lalu maupun minggu ini. Kami menyerahkan untuk Pak Demas, Bu Pri, dan juga Ibu Andrew. Demikian juga untuk Ibu Yoklan dan Ibu Hesti. Kami percaya Tuhan Engkau punya rancangan yang indah atas hamba-hamba-Mu ini. Lewat keluarga yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Lewat pekerjaan yang ditekuni setiap hari. Kami percaya Tuhan memberkati dan lewat hamba-hamba-Mu akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat, bahkan pewarta kasih Kristus. Tuhan melimpahi dengan kesehatan, Tuhan melimpahi dengan sukacita, Tuhan melimpahi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh merasakan dan menikmati berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Terima kasih untuk ibadah raya yang boleh kami rayakan di pagi hari ini di Minggu Advent yang keempat. Dan jika sebentar kami akan pulang, kami akan kembali melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerahkan kepada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai Maranatha. Amin.